101,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama narasumber kita Mas Ahmad Taufik Ismail, manajer usaha KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Dan tema kita tadi pagi ini DFM Mania musim hujan membawa berkah bagi para petani bawang merah di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Nurul sapa dulu, Assalamualaikum pagi Mas Taufik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nurul. Pagi, apa kabar Mas Taufik? Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja, baik-baik selalu. Salam sehat. Salam sehat. Oke, Mas Taufik, ini kita mau tanya-tanya nih tentang bawang merah ya, pertanian bawang merah di daerah Brebes. Kalau sekarang daerah Brebes sudah masuk musim hujan belum, Mas Taufik? Alhamdulillah kalau sekarang sudah masuk musim penghujan dan alhamdulillah sudah satu kali dua kali musim hujan di wilayah Brebes. Dan Oke. untuk tanah-tanah di daerah Brebes ini khususnya Pesantunan sudah mulai banyak yang digarap dan mulai ditanam bawang merah. Hmm, berarti sama kayak di Jakarta juga udah mulai masuk musim penghujan nih, Mas Taufik. Iya, Memang baru beberapa iya. minggu terakhir sih udah mulai rutin turun hujan biasanya sore. Nah, berarti kalau misalkan musim hujan itu dampaknya untuk pertanian seperti apa, Mas Taufik? Untuk dampak pertanian di Pesantunan khususnya awal musim penghujan sebenarnya itu sangat bagus sekali Hmm, untuk para petani hmm, karena selagi musim kemarau itu tanahnya kan mengering sehingga ya. tanah itu mengandung unsur hara yang bagus dan ketika sekali musim hujan langsung ditanam itu akan hasilnya lebih maksimal, lebih bagus Hmm. dari yang musim di musim hujan pertengahan dan musim hujan akhir. Oh, oke Jadi oke. ketika musim penghujan pertama itu tanah di wilayah Brebes dan Santunan dan sekitarnya itu cuaca yang paling bagus untuk tanam bawang merah. Setelah itu Hmm. biasanya setelah tanam bawang merah mulai panen itu baru diubah atau diolah putar lagi untuk tanaman padi. Hmm. Biasanya pertengahan musim penghujan itu daerah Brebes sering banjir. Hmm. Jadi untuk tanam bawang merah itu agak sulit dan Hmm. juga faktor hama di musim tanam kedua bawang merah di musim penghujan itu sangat banyak, terutama curah hujan yang tinggi. Oke, oke. Berarti yang saya tangkap, kalau misalkan mau tanam bawang merah itu bagusnya di musim penghujan pertama ya, Mas Taufik ya? Ya, kalau di musim penghujan, kalau di musim kemarau itu bagusnya di musim kemarau juga. Oke, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk bawang merah ini perawatannya seperti apa sih, Mas Taufik, ketika memang sedang musim penghujan? Bedanya apa ketika pas musim kemarau? Kalau musim penghujan lebih rawan untuk hama Hmm, fungisidanya mm, yang jamur-jamur itu yang ada di akar, batang, daun itu iya. lebih lebih diintensifkan untuk penanganan hama jamur. Kalau Oke, oke. untuk ulat biasanya agak sedikit lebih mudah Hmm, lah gitu. oke. Berarti kalau di musim penghujan itu difokuskan ke hama fungi-fungiannya itu ya, Mas Taufik ya? Iya, Hmm, oke. Ini kalau ngomongin bawang merah nih, Mas Taufik, ada berapa banyak sih jenis bawang merah yang ditanam di daerah Brebes itu sendiri? kalau di Brebes ya sebenarnya banyak tergantung Hmm, keinginan para petani itu sendiri. Ada juga yang menggunakan yang lebih tahan terhadap penyakit itu ada bawang bima tikus itu kualitasnya bagus. hmm, Kebanyakan yang bawa yang pakai bima bima tikus itu lebih bagus ditanam di daerah Brebes. Di musim oke. penghujan juga lebih bagus. Hmm, Kalau kalau dalam, varietas banyak, ada yang mm, mm, mm. Trisula, ada yang Maja, ada yang Hmm. Bima. Yang terakhir itu yang impor yang dari Bapak Presiden itu Bima Oh, Jokowi namanya. Itu oh juga ada ya itu. Pak ya?
Ya, Oke, jadi banyak ternyata DFM-annya jenisnya ya. Kalau untuk panen dalam setahun itu bawang merah bisa berapa kali panen, Mas? bisa 3 kali, kadang juga 2 kali, tergantung masanya. Kalau bawang merah kan sekarang nasional, di Mm-mm. Jawa ada, di Sumatera ada, di Kalimantan, di Bali, itu kan nasional, bergantung musim-musimnya sendiri, tiap daerah Iya. masing-masing. Kalau di daerah Brebes, di awal musim penghujan 1 kali, tapi nanti setelah musim menghadapi musim kemarau itu nanam lagi bisa 2 kali. Oke oke. Ini kalau 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 ngomongin bawang merah juga nih, apa sih bedanya bawang merah Brebes sama daerah lain, Mas? Ada nggak kira-kira bedanya? Kalau untuk perbedaannya itu ya agak signifikan ya, sedikit, Hmm, tapi seperti dari apa? rasanya itu beda, Hmm, lebih menyengat di daerah Brebes itu. Kalau hmm, untuk juga teksturnya, unsur kadar airnya lebih sedikit dan mampu hmm. untuk bertahan lama. Oke, berarti itu beberapa keunggulan lah ya, Mas, kita katakan dari Ya, bawang merah daerah lain. Itu kira-kira kenapa, Mas? Ada perbedaan? Apakah mungkin karena faktor tanah, cuaca, atau seperti apa? ya bisa dikarenakan faktor tanah juga. Daerah Brebes Hmm. kan agak sedikit asin gitu. Oh iya benar Ya, ya. mendekati wilayah pesisir, tapi tanahnya mampu untuk ditanam bawang merah. Benar-benar. Oke, oke. Ini juga kalau ngomongin bawang merah nih, Mas Taufik biasanya yang hasil produksi atau pertanian di daerah Brebes di diekspor, dikirimnya ke daerah mana aja nih, Mas Taufik? Biasanya petani itu langsung dijual ke pasar lokal. Kalau nggak di Oh, Brebes, di pasar induk Jakarta. Biasanya seperti itu. Jadi pasar begitu induk. Jepang, Jakarta itu. Mm-mm. Jadi biasanya kalau petani Brebes ya pengennya praktis, begitu bawang mulai musim panen segera dipanen, diolah terus langsung dijual. Mm. Kalau untuk membuat katakanlah untuk sendiri, kalangan sendiri itu bisa ditangkar sendiri, tapi sedikit sebagian dari hasil panennya. Oke, oke. Kalau kita lewat Brebes juga biasanya banyak sih Mas yang di pinggir jalan tuh yang jual bawang merah, telur asin. Jadi Ya, langsung dijual begitu ya Mas ya? Hmm. yang Ini, dijual yang basah gitu. oh yang basah. Ya, kalau yang kering kan bisa bertahan lama itu. Hmm. Kalau yang Kalau itu, basah sayur kan dipotong-potong jadi itu di daunnya dihabiskan, langsung dikarungin terus dijual ke pasar induk. oke. Kalau proses pengeringannya itu dilakukan sendiri oleh petani juga, Mas Taufik. Ya, ya dilakukan oleh para petani sendiri. Butuh berapa lama sih buat proses pengeringannya? Sampai kering daun itu 7 hari 7 hari. bisa ditangkar, bisa juga dijual. Oke. Jadi seperti itu DV Mania. Kalau mau tanam bawang merah, apalagi mau dijual jauh ya Mas ya harus benar-benar kering berarti. Kering ya harus benar-benar kering supaya Hmm. tahan terhadap busuk. Kalau di koperasi yang merupakan petani bawang merah itu ada berapa persen Mas anggotanya? Kalau untuk prosentase 25%, Petani bawang dua merah puluh ya. sampai 25% lah petani. Mm-mm. Kira-kira petani yang di daerah Brebes itu nanamnya bawang merah aja apa memang ada beberapa komoditas lain yang ditanam juga? Kebanyakan bawang merah Kebanyakan bawang merah ya. ya. Eh, tapi bergantung musimnya. Kalau Mm-mm. musimnya kemana gitu, ikut kemana gitu. Kayak di Majalengka, di Weleri itu orang-orang pesantunan, petani-petani pesantunan yang punya modal itu nanam di sana di luar Jawa itu, di luar Brebes. Oh gitu.
Di luar Ya, Jawa nanamnya justru ya. Tapi ada beberapa yang nanam padi juga ya Mas ya. ada ya. Ya untuk perputaran tanah itu ditanam bawang, habis bawang musim penghujan curah hujan tinggi, tanam padi. Itu. Hmm, Nanti diolah i- lagi musim kemaraunya. itu memang harus berganti-ganti gitu atau ada alasan lain kenapa harus berganti-ganti seperti itu Mas? Kalau untuk katakanlah mengolah lahan biasanya seperti itu. Tapi kalau Hmm. daripada menambah modal atau menambah biaya lagi, mending dibiarkan saja sampai kering sampai datangnya musim hujan lagi. Ada yang seperti itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya Kalau tergantung. diolah lagi memang Heeh. ada biaya tambahan lagi sih untuk di traktor, nanti dibuat guludan lagi, nanti hasilnya juga berbeda-beda itu. Oke oke. Kalau soal hama, tadi kan kalau di musim hujan itu hama yang banyak fungi-fungian atau jamur. Nah itu biasanya seperti apa menanganinya, Mas Taufik? Biasanya dengan penyemprotan obat fungisida, ada Hmm, juga yang ditabur dengan pupuk bersamaan itu bersamaan dengan pupuk untuk menghindari basahnya itu tanah itu. oke Jadi oke. ketika hujan hujan banyak terus mataharinya kurang kurang cukup, itu kan tanahnya basah terus. Mhm. Harus dengan itu fungisida. Oke oke. Kalau soal bibitnya dari mana, Mas? Apakah kemudian sudah panen semuanya bibitnya dari petani atau ada beberapa juga dari daerah lain? Kebanyakan dari masing-masing petani ada yang menangkar sendiri, ada juga Hmm, yang beli dari petani-petani lain. gitu. Kalau yang Tapi punya modal, kalau yang punya modal kan begitu panen bisa dimasukkan ke tangkar gitu. Terus nanti jualnya nanti setelah jadi bibit biar harganya lebih maksimal gitu. Oh, berarti banyak juga petani yang jual bibit di sana, Mas. Banyak ya. Kalau boleh tahu harga bibit itu dari kisaran berapa sampai berapa sih, Mas Taufik? Biasanya 2 kali lipat dari harga sayurnya. Oh, dua kali lipat berarti dari harga bawang merahnya ya kalau bibit. Ya. Kalau harga bawang sayur yang basah itu 20, harga bibitnya sampai 40, 45. Oh, begitu. Ini aku baru tahu nih, Mas Taufik. Tergantung eh, Hmm, bergantung juga kapasitas peredaran di pasaran gitu ya. hmm, Kalau memang di pasaran minim sedikit, ya harga naik, terus harga bibit juga naik. Ada oke juga yang oke. keberadaan di pasar banyak, itu harganya murah, harga bibit juga ikut turun atau murah. Mm-mm. Itu kayak teori ekonomi lah ya, Mas Taufik ya, permintaan dan Ya, penawaran. Oke, siap. Ini kalau untuk koperasi sendiri, kira-kira punya gudang penyimpanan bawang merah sendiri nggak, Mas Taufik? Atau ikut kalau memasarkan untuk juga? sementara sementara ini koperasi belum belum punya gudang atau stok gudang. Hmm, Kalau untuk pemasaran, kita bisa memberikan, memasarkan ke katakanlah konsumen atau petani-petani lain yang membutuhkan bawang. Jadi oke, kita tinggal arahkan mana yang ada bawang, mana yang butuh bawang gitu. oke. Jadi Bisa ikut melalui koperasi. mempromosikan gitulah ya, koperasi Ya, mempromosikan produk bawang merah. eh, ya, Anggota Jawa petani. Tengah. Oke, Tadi oke. kita lagi ngomongin eh, pertanian bawang merah ya, Mas Taufik. ya. Oke, dan ternyata menanam bawang merah di awal musim penghujan itu sangat bagus. Mungkin bisa diberikan gambaran nih, Mas Taufik, seperti apa sih proses penanaman bawang merah? Silakan, Mas. Kalau untuk proses penanaman bawang merah di musim penghujan, sebenarnya sangat mudah sekali. Hmm, Begitu masuk musim penghujan, hujan mulai datang, tanah mulai diolah, digarap,
mulai ditanam dengan bantuan musim penghujan, itu pola penyiraman tanah tidak terlalu banyak. Dengan pola itu, musim penghujan itu unsur-unsur hara yang mikro dan makro yang ada di tanah itu gampang terserap oleh akar tanaman. Jadi Oke. untuk perkembangan pertumbuhan tanaman bawang itu lebih cepat dan musim panennya lebih lebih maksimal, lebih cepat gitu. Jadi Mm-mm. untuk yang biasanya kalau di musim kemarau itu bisa sampai 70 hari, 65 hari, kalau di musim penghujan biasanya paling 55 hari sudah panen. Hmm, Dari pemupukan dan penyemprotan hama tanaman itu lebih lebih jarang itu. oke. Ada yang hanya dua kali pemupukan, ada juga yang 3 kali itu. Mm-mm. Kalau pas proses penanaman itu berarti tanahnya digemburkan dulu ya Mas ya. Kira-kira jarak antara satu bibit dengan bibit yang lain itu berapa senti Mas Taufik idealnya? Biasanya paling paling dekat itu 10 cm karena Hmm. musim hujan itu membutuhkan ruang, katakanlah media yang penyinaran matahari yang cukup gitu. Kalau terlalu Oh. rapat malah nantinya jadi pertumbuhannya lebih cepat dan agak kurus itu karena prosesnya untuk daun terus, sedangkan penyinaran Hmm. kurang. Kalau untuk musim penghujan itu jarak tanam lebih renggang dari yang musim kemarau. Oke. Biasanya seperti itu. Tujuannya untuk mendapat penyinaran yang lebih maksimal gitu ya Mas Taufik ya. Ya, lebih cukup ya. Ya. Oke, Mas Taufik, ini kalau selain dari petani bawang merah, kira-kira apa sih yang menjadi sektor usaha di daerah Brebes khususnya yang menjadi anggota koperasi? Selain dari sektor pertanian, mungkin UMKM? Ada juga UMKM, ada juga nelayan itu yang sebagai penopang Hmm, selanjutnya ya. Jadi nelayan-nelayan lokal, nelayan-nelayan yang freezeran juga ada, oke. yang 2 bulan sekali itu. Kalau nelayan biasanya komoditas yang paling banyak dari daerah sana apa, Mas? Jenis ikan apa? Biasanya cumi-cumi itu lebih menghasilkan itu. Kalau kayak kayak sekarang itu musim penghujan terlambat ya agak-agak Hmm, agak sedang atau sedikit hujannya itu cuminya itu lebih banyak. oh Jadi gitu. sampai dengan musim baratan nanti baru itu akan susah untuk menangkap ikannya. Kalau Hmm, masa-masa sekarang banyak yang menghasilkan uang gitu. oke, Banyak kan membawa yang berkah lah yang ya, Mas. dihasilkan nelayan itu ya Mm-mm. cumi-cumi gitu. Oh, cumi-cumi. Berarti di Brebes tuh banyak cumi-cumi ya, DV Mania. Kalau dari Untuk UMKM, nelayan penghasil. untuk Kalau nelayannya. UMKM ya pedagang sama produk-produk hasil karya handmade lah itu yang Oke. produk olahan makanan itu banyak. Kalau produk homemade misalnya itu seperti kerajinan atau makanan-makanan industri rumahan? Industri rumahan makanan makanan ringan gitu. Hmm, biasanya apa aja Yang tuh, Mas? kalau yang di sini ya ada yang itu yang kue kering, bulen, bolu Hmm. kering, terus yang suka pedas-pedas ada seblak, ada Oh. Hmm. ya makanan itu yang mie itu yang mie handmade gitu. Oke, jadi sebenarnya lengkap ya Mas ya dari sektor pertaniannya ada, terus juga ada apa nelayan juga tadi Nelayan. lumayan menghasilkan ya Mas ya Iya. beberapa UMKM juga. Nah, kira-kira kalau di Brebes ini untuk sektor wisata ada yang potensial nggak sih Mas untuk diangkat? Kalau di wilayah Brebes ya sebenarnya banyak yang di wilayah pesisir apa pegunungan. Iya. Tapi kalau di wilayah pesantunan
sementara ini belum belum ada itu yang untuk sektor wisatanya. Yang Oke, sudah ada itu yang di pantai, yang di mangrove, yang di pasir putih itu sudah jalan. Tapi di pesisir di wilayah pantai gitu. oke. Untuk sektor wisatanya di wilayah pantai ya. Iya, ya yang paling dekat dengan santunan yaitu Mm-mm. Kalau kuliner yang khas di daerah sana, Mas, Brebes Pesantunan, kalau daerah Brebes yang khas yang terkenal itu sate blengongnya. sate blengong. Iya, ya. Bedanya Kupat apa sama sate sate-sate yang gitu. lain? Kalau dari tekstur itu beda. Hmm. Dari bahan bakunya itu kan dari bebek yang persilangan itu ya, bebek sama mentok itu Oh, jadi bukan jantan ayam, itu. bukan sapi, tapi bebek ya, Mas ya? Bebek yang disilangkan sama mentok itu. Jadinya Oke. kan blengong namanya. Hmm, Itu jadi kuliner khas di Brebes itu. berarti kalau main ke Brebes, carinya sate blengong ya, Mas ya? Blengong ya itu. Itu yang Oke, khasnya. oke, siap-siap. Ini ke depannya, ini kan sudah akhir tahun nih, Mas Taufik. Ke depannya seperti Ya, apa program dari koperasi program dari rencananya? koperasi Hmm, ya pengennya mengembangkan ya sektor utility yang sudah ada, juga memberi pelatihan-pelatihan kepada anggota supaya lebih mandiri, bisa hmm, berkembang dengan usahanya dan usaha-usaha yang baru dilakukan juga kita dukung gitu. oke. Tapi Itu kalau dari sampai sekarang bentuk pendampingannya masih ada ya, Mas ya? masih ada. Masih ada. Biasanya apa sih Mas bentuk pendampingan yang paling dekat? Ini kan sudah masuk masa tanam nih untuk para petani bawang merah. Ada nggak kira-kira bentuk pendampingan dalam waktu dekat? Ya yang kita lakukan ya memberi arahan supaya anggota atau petani Hmm, itu ya lebih katakanlah berhati-hati, lebih memberi arahan pola tanam yang baik, ya waktu tanam yang baik juga nanti ketika hasil panen juga kita memberikan pendampingan supaya hasilnya lebih maksimal dan harganya bisa katakanlah kompetitif atau tidak terlalu murah di oke. pasaran. Jadi bisa didistribusikan dengan baik ya Mas ya? Oke, kalau Oke. petani yang nggak sabar itu anggota yang sabar ya pengen cepet-cepet dapat uang sih. Mm, mm, mm. Oke. Jadi Harapannya apa Mas untuk para petani bawang merah di daerah Pesantunan Brebes? semoga para petani ya tetap lestari, ada bawangnya lah. Brebes Hmm, kan terkenal bawang merahnya itu. Tetap lestari walaupun katakanlah produktivitas untuk daerah Brebes, Pesantunan dan sekitarnya itu kurang maksimal dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Petani oke. sekarang kan lebih apa namanya lebih menonjolkan modal-modal itu yang lebih ditonjolkan. Sedangkan untuk meningkatkan produktivitas itu dari sektor katakanlah tanahnya itu kan sudah jenuh Hmm, untuk dihasilkan produktivitasnya lebih katakanlah kurang kurang maksimal gitu. Jadi kalau untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian bawang merah itu harus ekspansi atau keluar daerah gitu. oke. Entah di musim hujan atau musim kemarau kita paling enggak ya harus keluar daerah. Kalau untuk musim penghujan sendiri untuk membuat bibit gitu daerah pesantunan. Oke, siap-siap. Ini terakhir nih, Mas Taufik, sebelum kita mengakhiri talk show kita pagi ini, mungkin boleh sharing tips-tips sukses bagi petani bawang merah, khususnya calon petani bawang merah juga nih, agar sukses panen di musim penghujan ini. Silakan, Mas Taufik. Ya untuk tipsnya untuk para petani ya lebih berhati-hati dalam menanam bawang merah. Jangan terlalu terburu-buru atau jangan terbawa nafsu. Bawang merah itu bisa membuat kaya, katakanlah
banyak uang, Hmm. juga bisa membuat miskinnya orang itu, miskinnya petani, entah pebisnis bawang atau siapapun yang menggeluti bawang itu bisa membuat kaya, juga bisa membuat miskin. Hmm. Itu caranya lebih berhati-hati. Lebih baik katakanlah sedikit tapi lestari, bisa bertahan, bisa menghasilkan dan minim resiko itu Hmm. atau tidak mengalami kegagalan atau kerugian. Jadi untuk para petani lebih berhati-hati walaupun nanti katakanlah jangkauannya bisa ekspansi, bisa menanam lebih luas. Kalau didasari dengan katakanlah kehati-hatian itu akan lebih baik Oke, untuk menghadapi panen raya, harga murah itu kebanyakan petani kalahnya di situ, siap, apalagi siap. dengan apa Dicatat ya. tatanan ya itu Baik, saran-saran ya. baik. Terima kasih banyak Mas Ahmad Taufik Ismail, Manajer Usaha KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah untuk sharingnya pagi ini ya Mas ya. Ya, ya, ya. Ya, next lagi mungkin dengan tema-tema yang berbeda. Salam untuk Pak Selamat juga, semua pengurus koperasi Pesantunan Brebes ya Mas ya. Terima kasih Mbak Nurul. Siap. Nanti tak sampaikan salamnya. Oke, untuk DFM-annya mungkin yang ketinggalan videonya nanti bisa dicek di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru dan Mas Ahmad Taufik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.